Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik? Gimana dengan resolusinya? Apakah masih bersemangat untuk merealisasikannya di tahun ini? Atau udah mulai malas-malasan? Ini padahal masih bulan Januari ya. Semoga teman-teman masih bersemangat ya untuk merealisasikan berbagai macam harapan di tahun ini. Ya meskipun sadar sih, realitasnya memang saat ini itu kan kita hidup di tengah ketidakpastian ya, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi sebagai seorang muslim, kita harus tetap bersemangat dan yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan kemudahan, mengabulkan apa-apa yang kita harapkan. Oke? Berkaitan dengan resolusi, boleh tahu dong sebenarnya resolusi teman-teman di tahun 2021 ini itu apa aja? Ingin nambah hafalan? Ingin bisnisnya tambah berkembang mungkin? Atau mungkin ingin nikah? Ini mah kepinginnya para jomblo ya. Atau mungkin ingin masuk ke PTN yang diidam-idamkan? Atau mungkin ingin menjadi tiktokers, youtubers, atau selebgram yang lagi viral gitu? Kan sekarang zamannya kayak gitu ya. Karena gabut, nggak ada kegiatan selama pandemi ini karena sekolah juga daring gitu ya. Jadi lebih bebas melakukan berbagai macam aktivitas. Terus lihat tuh, banyak sekali remaja-remaja yang bermain TikTok, ingin viral, ya, ingin menjadi selebgram, sehingga pada akhirnya termotivasi juga untuk ngikutin jejak mereka. Apakah teman-teman juga sama seperti itu? Oke. Sebenarnya itu nggak salah sih, cuman gini, kalau kita berbicara mengenai cita-cita yang besar dengan yang kecil, teman-teman udah tahu belum sih apa bedanya? Bedanya adalah kalau orang yang memiliki cita-cita yang besar, ya, dia nanti akan menjadi orang yang besar versinya Allah, yang dimana visinya itu nggak hanya dunia, tapi akhirat. Terus juga efeknya dari cita-cita tersebut adalah nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Beda dengan orang kerdil di matanya Allah, yang dimana visinya atau fokusnya itu hanya untuk meraih dunia. Terus juga efeknya hanya untuk diri dia sendiri. Nah, sebagai seorang muslim jangan sampai kita menjadikan diri kita ini kerdil. Kenapa? Ya tadi, hanya untuk mikirin dunia aja dan kita hanya untuk diri kita sendiri gitu loh efeknya. Nah, mulai sekarang coba deh kita tingkatin lagi diri kita. Kita upgrade diri kita, naik ke level apa? Ke level yang lebih gede lagi. Jadi kalau tadi kita kaitkan ya resolusi-resolusi kita tadi itu nggak salah, tapi harus diingat bahwasanya pertama Allah itu menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Ingat ya, di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu kata Allah. Jadi ya, hayu, maka pastikan resolusi-resolusi tadi ya atau cita-cita teman-teman itu harus bisa ngebuat teman-teman itu amal solehnya bertambah. Jangan sampai malah sebaliknya. It's okay dunianya dapat gitu ya, tapi ini amal soleh itu nggak berkembang-kembang loh, nggak bertambah-tambah loh. Sedangkan apa? Tadi Allah itu nyuruh kita buat apa? Beribadah kan? Nah iya, jadi ya kita gunakan cita-cita kita itu sebagai apa? Alat nih untuk menambah amal salih. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah gini loh teman-teman, kondisi umat muslim saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Dari aspek politiknya, dari aspek pendidikannya, aspek ekonomi, budayanya, kita itu bermasalah. Segera lihat. Saat ini banyak sekali remaja-remaja yang bangga nyanyi-nyanyi lagu Korea atau Barat, tapi mereka malah malu-malu untuk pada akhirnya ngebaca Quran. Mereka betah gitu ya maraton untuk nonton drama, tapi untuk baca Quran atau datang ke kajian mereka tuh nggak betah, udah kepanasan gitu loh. Itu cuma dari satu sisi, belum lagi budaya yang lainnya. Ya, banyak sekali remaja-remaja yang menjadikan Barat itu sebagai kiblat fashion mereka, tidak menjadikan hukum syara sebagai kiblat fashion mereka. Terus dari segi ekonomi umat muslim saat ini terpuruk, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain, kasus MBA, ya, married by accident,
hamil di luar nikah, bullying. Itu kasus yang menimpa atau permasalahan yang menimpa saudara-saudara kita. Dan kita tuh nggak boleh abai, kita kudu melek. Kita harus berpikir gimana caranya ya biar masalah-masalah ini tuh mulai terselesaikan. Kita nggak boleh abai. Kenapa saya bilang seperti ini? Kita nggak boleh abai. Karena pertama, umat muslim itu diibaratkan satu tubuh. Kalau misalnya ada bagian tubuh yang tidak beres gitu ya, bermasalah, maka efeknya itu akan berpengaruh ke bagian tubuh yang lainnya. Jadi seharusnya ketika teman kita sedang ngerasain sedih, kita pun juga ngerasain sedih. Minimal ngedoain gitu. Itu. Jadi emang di sini tuh kita dituntut untuk peduli. Contohnya kayak gini. Misalnya, kaki kita kesandung ya. Itu cuma kaki loh yang kesandung. Tapi coba lihat deh, respon dari mulut itu gimana? Pasti akan bilang, au, aduh, sakit, ya. Atau tangan gimana responnya? Pasti akan ngelus-ngelus kaki. Nah, gitu seharusnya kita sebagai orang muslim. Ketika saudara kita tertimpa musibah, kita harus empati, minimalnya ngedoain. Kita nggak boleh abai. Nah, yang kedua adalah bahwasanya dalam suatu hadis, Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari tetapi tidak memikirkan nasib saudaranya sendiri, maka dia itu bukan golonganku. Bayangin, it's okay kita punya masalah, tapi kaum muslimin saat ini, saudara-saudara kita itu juga punya masalah dan kita nggak boleh abai. Emang bener bikin pusing gitu ya, nambah-nambah pikiran. Tapi tadi kata Rasul apa? Kita harus mikirin mereka. Kalau kita nggak mikirin mereka, mau dikatakan bukan golongannya Nabi Muhammad. Kalau saya pribadi ya, ngebayanginnya kayak gini. Saya tuh udah capek-capek sholat, puasa, baca Quran gitu ya. Tapi nanti ketika di akhirat itu tuh nggak diakuin sebagai umatnya Nabi Muhammad. Hanya karena apa? Hanya karena selama di dunia saya tuh nggak mau mikirin nasib saudara saya sendiri. Saya hanya mikirin tentang diri saya sendiri. Nah itu. Jadi hayu sekarang mulai peduli dengan saudara-saudara kita. Masalah apa yang menimpa mereka itu menjadi masalah kita yang menuntut untuk pada akhirnya diselesaikan. Jadi memang di sini itu kita harus mulai berpikir, kontribusi apa ya yang bisa aku lakukan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan umat saat ini. It's okay, aku punya cita-cita. Tapi cita-citaku ini tuh gak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga harus bisa memberikan pengaruh atau kontribusi agar permasalahan umat saat ini tuh juga bisa terselesaikan. Kayak gitu. Dan memang masih PR banget ya. Jadi itu teman-teman, kalau kita berbicara mengenai cita-cita yang besar dengan cita-cita yang kerdil. Dan sebagai seorang muslim tentunya kita harus dong menjadikan diri kita itu menjadi orang yang besar. Tadi ya, dengan mempunyai cita-cita yang besar, yang bervisi akhirat, dan efeknya tuh nggak hanya untuk diri kita sendiri, perut kita sendiri, tapi juga untuk umat saat ini, gitu. Jadi tuh nggak masalah kalau misal teman-teman punya cita-cita itu, tapi pastikan cita-cita itu pertama bisa menambah amal solih teman-teman, dan yang kedua, efeknya itu nggak hanya untuk diri teman-teman sendiri, tapi juga untuk umat Islam saat ini, gitu. Nah, berkaitan dengan realisasi ya akan resolusi-resolusi kita, maka yang harus kita perhatikan adalah pertama, niatnya itu harus benar. Niatnya benar itu gimana? Ya karena Allah. Terus yang kedua adalah caranya juga harus benar. Caranya itu yang gimana? Yang tidak melanggar hukum syara. Nah, untuk mengetahui ini ya lebih lanjutnya, teman-teman bisa mendapatkan pegangan ini itu di kajian-kajian Islam. Jadi itu kenapa saya sering menekankan kepada teman-teman, jangan pernah males, jangan pernah bolos ketika ada kajian. Datang aja ke sana, dan kajian yang intensif sih lebih tepatnya gitu ya, untuk bisa pada akhirnya ngebimbing kita menjadi pribadi yang baru lagi gitu loh, menjadi pribadi yang benar-benar keren dengan Islam gitu. Nah, insya Allah ketika ini dilakukan, teman-teman sedang menjadikan diri teman-teman itu menjadi orang yang besar dan menjadi pribadi yang baru dengan Islam gitu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.